Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang listrik dinamis. Jadi tentang rangkaian hambatan listrik yang pertemuan kemarin kan kita listrik dinamis yang hanya tentang arus listrik ya. Jadi rangkaian-rangkaian dalam arus listrik dalam rumah kalian, dalam kehidupan sehari-hari itu ada rangkaian listrik seri dan paralel. Kalau di rumah kalian itu menggunakan rangkaian listrik paralel, karena ketika satu saklar lampu dimatikan, yang lain tidak akan mati. Akan tetapi, kalau misalkan rangkaian listrik pada lampu warna-warni yang panjang itu, kalau kalian mematikan satu saklar lampu, maka lampu lainnya akan mati. Itu adalah contoh dari rangkaian seri. Jadi ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan juga rangkaian campuran. Oke, kita mulai dari rangkaian seri ya. Jadi rangkaian hambatan listrik yang rangkaian seri itu ada ini. Ada lampu dinyalakan, ini rangkaiannya seri. Cirinya adalah ketika dari R1 itu berarti hambatan ya. Minggu kemarin kita sudah membahas kalau R itu adalah simbol dari hambatan. Kalau hambatan 1 disambungkan dengan hambatan 2, ini kan tidak menemukan pertigaan atau perempatan. Jadi kabelnya ini hanya satu ya. Maka ini rangkaian seri. Dari R2 ke R3 juga hanya satu kabelnya. Maka ini rangkaian seri. Nah, rangkaian seri kalau diperhatikan dalam bentuk gambar, kalau dalam bentuk rangkaian kayak gini. Jadi ini baterai dihubungkan dengan hambatan 1, ini berupa lampu atau yang lain, R2 hambatan 2 dan R3 hambatan 3. Nah, di sini arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi yang lebih panjang ini kutub positif ya. Kutub positifnya ini akan mengalirkan arus listrik ke atas, kemudian ke kanan. Jadi menjadi I1 atau arus listrik 1, kemudian mengalir ke I2, ke hambatan 2, dan ke I3 atau hambatan 3. Nah, V yang ada di R1 berarti dia simbolnya V1. V yang di hambatan 2 berarti V2. Kalau V yang di hambatan 3 berarti V3. Jadi V itu tegangan, R itu hambatan, dan juga I itu adalah kuat arus. Nah, ketika ini dijadikan satu, jadi R1, R2, R3 itu bisa dijadikan satu. Caranya adalah dengan menjumlahkannya. Jadi kalau ini R seri, jadi hambatan seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Nah, itu kalau dijadikan satu, R1, R2, R3 ini menjadi satu sebagai RS. Nah, kalian harus mengingat-ingat kalau pada rangkaian seri itu berlaku arus yang mengalir di titik A dan juga titik B itu sama dengan I1, jadi arus di hambatan 1 sama dengan arus di hambatan 2 dan sama dengan arus di hambatan 3. Sedangkan tegangan pada titik percabangan AB itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke latihan soal atau contoh. 3 buah hambatan masing-masing sebesar 30 ohm, 40 ohm, 50 ohm dirangkai seri dengan sumber tegangan 60 volt. Berapa hambatan penggantinya? Jadi kita tulis dulu R1-nya 30 ohm, R2-nya 40 ohm, R3-nya 50 ohm, dan juga V-nya atau tegangannya 60 volt. Kita cari yang A, hambatan pengganti. Karena ini rangkaian seri, berarti kita cari RS. RS-nya sama dengan, dijumlah ya, R1 tambah R2 tambah R3, 30 tambah 40 tambah 50, jadi 120 ohm. Jadi hambatan penggantinya 120 ohm. Sedangkan kalau untuk cari kuat arus pada rangkaian I, mereka rumusnya hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Jadi di sini ya, kemarin rumusnya adalah V sama dengan I dikali dengan
R. Arus dikali dengan hambatan. Nah, berarti kalau kamu mau mencari I, ini berarti R-nya harus pindah ruas ke kiri. Jadi sama dengan V dibagi dengan R. Atau kalau di dalam rumus langsung di sini ya. V bagi RS. Jadi RS ini adalah hambatan total. V tegangannya 60 volt, RS hambatan serinya adalah 120 volt, 120 ohm, jadinya setengah ampere. Kemudian kita lanjutkan ke rangkaian paralel. Jadi rangkaian paralel itu kalau dari lampu 1 ke lampu 2 itu ketemu dengan pertigaan atau perempatan. Kita lihat kabelnya lampu 1 itu kalau mau ke lampu 2 itu akan ketemu percabangan, ada 5. 1, 2, 3, ada 4 percabangan. Nah, terus lampu 2 mau ke lampu 3 juga kayak gitu. Lampu ketiga ke lampu 1 juga kayak gitu. Ini adalah rangkaian paralel. Jadi kalau misalkan lampu ini misalkan kabelnya tak putus, maka lampu bagian atas saja yang akan mati, lampu bawahnya akan nyala. Berbeda sama rangkaian seri tadi ya. Kalau di rangkaian seri ini, kalau satu kabelnya ini saya putus, maka lampunya ini akan mati semuanya. Jadi kalau rangkaian paralel itu kalau kalian lihat di kamar kalian sama di ruang tamu, kalau ruang tamunya dimatiin kan kamar kalian nggak akan mati lampunya. Terus rangkaian paralel ini, jadi kalau digambarkan dalam sebuah rangkaian tuh kayak gini. Ini R1, hambatan 1, ini R2, mohon maaf ya, keliru ya, ini R1, ini R2, dan ini R3. Jadi ada tegangan 1 yang lewat di R1, tegangan 2 yang lewat di R2, dan tegangan 3 yang lewat di R3. Di sini ada sumber tegangan atau V total. Nah, ini ada 3 rumus yang harus kalian tahu kalau tegangan pada rangkaian paralel itu sama. Jadi tegangan total sama dengan tegangan 1, sama dengan tegangan 2, dan sama dengan tegangan 3. Sedangkan kalau arus total itu dijumlahkan. Jadi kalau rangkaian paralel yang sama itu tegangannya, kalau rangkaian seri itu yang sama adalah arusnya. Kalau arus di rangkaian paralel itu dijumlah. I1 tambah I2, I tambah I3. Sedangkan kalau hambatannya, kalau cari total hambatan totalnya, jadi 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh ya. 3 buah hambatan dipasang secara paralel, masing-masing 60 ohm. Jika sumber tegangan 12 volt, tentukan berapa hambatan penggantinya. Kita cari ayat dulu ya. Kalau hambatan pengganti pada rangkaian paralel pakai 1/, ya. 1/Rp sama dengan 1/R1, 1/R2, 1/R3. Terus R1, R2, R3 nya diganti. Jadi 1/60 tambah 1/60 tambah 1/60. Ingat ya, dalam penjumlahan pecahan yang dijumlah hanya bagian atasnya. Jadi ini 1 tambah 1 tambah 1 jadinya 3. Yang bagian bawah nggak usah dijumlah, jadi 3/60. 1/Rp sama dengan 3/60. Ini harus dibalik. Jadi kalau mau cari Rp sama dengan 60 bagi 3. Jadi jawabannya adalah 20 ohm. Terus kita tengok soal yang kedua. Soal yang B. Berapa kuat arus yang mengalir? Kuat arus tadi kan rumusnya I sama dengan V bagi Rp. Jadinya 12 bagi 20 atau 0,6 ampere. Oke, nah sekarang yang lebih rumit ya, sedikit rumit, rangkaian seri paralel. Jadi lampu 1 ke lampu 2 ini nggak ketemu pertigaan perempatan, nggak ketemu percabangan. Maka lampu 1 dan 2 ini menjadi rangkaian seri. Terus, lampu 3 sama lampu 4 ini, kalau lampu 3 mau ke 4 harus ketemu pertigaan. Harus ketemu percabangan sama lampu 2, maka lampu 3 dan lampu 4 ini adalah rangkaian paralel. Jadi kalau rangkaian seri paralel itu kayak gini. Ini kalian sendirikan. Jadi ini seri dan ini adalah paralel, sesuai yang saya jelaskan tadi.
Nah, ini kemudian yang kita dahulukan adalah yang paralel. Paralel ini berarti R3 sama R4. Kayak tadi ya, jadi 1/RP sama dengan 1/R3 tambah 1/R4. RP sama dengan, jadi ini kayak di cari KPK-nya. KPK-nya kan berarti kayak gini. KPK-nya kalau kalian kesulitan nyari KPK, maka kalian bisa menggunakan dikali. Jadi di sini 1/RP sama dengan di bawahnya. Nah, di sini R3 kalau dikali R4 berarti di sini R3 dikali dengan R4. Nah, di atasnya. Kalau R3 kali R4 bagi R3 pasti hasilnya adalah R4. Di sini jadi R4. Terus kalau R3 kali R4 bagi R4 maka hasilnya adalah R3. R3 kali 1 adalah R3. Jadinya di sini R3. Nah, kemudian tadi kan harus dibalik ya. Jadi kalau ini 1/RP sama dengan R4 plus R3 per R3 kali R4, maka dibalik jadi RP sama dengan R3 R4 per R3 tambah R4. Jadi, kemudian dari sini kan udah jadi 1 ya. Udah jadi 1, maka kalau ini udah jadi 1, maka ini jadi di sini. Jadi 1 doang. Kemudian dia akan jadi rangkaian seri, karena ini udah jadi satu kesatuan, jadi RS. Jadi R totalnya adalah R1 tambah R2, karena rangkaian seri dijumlah doang ya. Jadi R1 tambah R2 ditambah dengan rangkaian paralel. R3 R4 per R3 tambah R4. Nih, ada contohnya ya. Jika sumber tegangan pada rangkaian di bawah ini adalah 15 volt, tentukan hambatan penggantinya. Jadi kita harus mendahulukan yang rangkaian paralel. Jadi yang 15 dengan yang 10 ini dulu. Kita pakai 1/, ya. Jadi 1/RP sama dengan 1/15 tambah 1/10. KPK dari 15 dengan 10 adalah 30. Terus 30 bagi 15 itu 2. 2 kali 1, 2. Maka di sini tulis 2. 30 bagi 10 itu 3. 3 kali 1, 3. Maka di sini tulis 3. 2 tambah 3, 5. Jadi 5/30. Jangan lupa dibalik. Jadi 30/5 atau 6 ohm. Nah, kemudian ini udah jadi satu kesatuan. Jadi ini akan menjadi rangkaian seri dengan 4. Jadi hambatan totalnya adalah RP tambah R3. 6 tadi ditambah dengan 4. Jadinya 10 ohm. Kemudian kalau cari kuat arus I tadi kan V bagi R. Tegangannya 15, hambatan totalnya 10. Jadi 15 bagi 10 1,5 ampere. Sampai sini paham ya apa yang saya sudah jelaskan? Kalau ada yang tidak paham silakan bertanya di grup atau saat pembelajaran atau di luar pembelajaran bisa lewat WA atau GCR. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.